Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita semua diundang untuk berkumpul bersama. Kita mau memulai saat teduh pagi ini. Mari kita satukan hati, kita mau masuk dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala hormat, syukur, dan pujian bagimu, ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Engkau yang dengan lembut membangunkan setiap kami, menguatkan setiap hati kami, mengundang kami, sehingga pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk memulai saat teduh pagi hari ini. Bapa yang penuh cinta, terus urapi setiap kami, penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus, penuhi hati kami dengan sukacita, sehingga sepanjang hari ini kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, membawa setiap kasih, damai sejahtera dan sukacita buat semua orang yang kami temui. Bapa, kami mohon Engkau yang senantiasa menyertai setiap kami. Juga anak-anak-Mu yang pagi hari ini akan melayani dalam saat teduh. Semuanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya Engkau yang memampukan setiap kami. Engkau yang akan berbicara bagi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Beracaralah, kami siap Engkau pimpin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sahabat-sahabat yang terkasih, dalam Filipi 4 ayat 13, firman Allah mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mari saat ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau bawa segenap diri kita untuk dapat memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa di dalam Tuhan segala perkara dapat kita tanggung. Kita menyanyikan lagu segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, oh segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita mau tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Nah Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia.
Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau mengutus putramu Yesus Kristus yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadi penolong bagi kehidupan kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Mari saat ini teman-teman, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang El Shaddai. Tuhan sendiri yang berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 5 mengatakan demikian. Maka saat ini, marilah kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau mengatakan bahwa Allah akan tetap menjaga kita, dan kita tidak akan takut karenanya. Mari kita mau menyanyikan lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi kita mau katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, Shaddai, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai, oh berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, Engkaulah El Shaddai, Engkau Maha Kuasa, yang baik bagiku. Engkau pria, Engkaulah kekuatan. Terima kasih, oh Tiada, Terpuji namamu, Engkau mulia, Engkau besar, ya layana, Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Narakatas Malaysia Marakatas Kirana Sandara Katas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas oh Malaysia Marakatas engkau Yana ajaib, Sandara Katas
Yana sana karsa marakatas Malaysia Iya, marakatas Malaysia karena marakatas demikian Yana Tuhan. sana rakatas gunung Malaysia marakatas Karena marakatas Indonesia Malaysia Tuhan. marakatas Malaysia Iya, perisaiku, Yana sana rakatas Malaysia marakatas Malaysia kekuatanku, marakatas Malaysia marakatas Yana sana rakatas Malaysia marakatas Iya, Malaysia Tuhan. marakatas Malaysia marakatas Malaysia marakatas Mari kita hening di hadapan Dia, yang besar. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau satu-satunya El Shaddai. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Engkau yang telah mempersiapkan anak-Mu, Christine. Engkau urapi dia, seluruh keberadaan dia. Pakailah dia sebebas-bebasnya di hadapan-Mu. Bila setiap ucapan perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Bacaan pagi ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai dengan 11. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Melalui bacaan Injil pagi ini, kita dapat melihat dua tokoh. Dua tokoh yang dikisahkan hari ini menunjukkan sikap kerendahan hati. Sikap kerendahan hati ini mencerminkan sikap pribadi Allah. Allah yang Maha Tinggi rela hadir datang ke dalam dunia ini dengan memberikan anaknya yang tunggal, menjadi manusia yang biasa, menjadi manusia biasa penuh dengan keterbatasan. Memberikan dirinya untuk menjadi manusia dan dibaptis oleh manusia biasa, yaitu Yohanes. Sikap Yohanes juga menunjukkan bahwa ia bukanlah seorang yang luar biasa. Padahal dia kan yang membuka jalan untuk Tuhan. Dengan diberi kekuasaan memberi
jalan untuk Tuhan sebetulnya bisa sombong. Tapi Yohanes Pembaptis memilih untuk rendah hati. Memberikan dirinya untuk menjadi manusia merupakan sikap yang jauh yang sebenarnya dari Allah Bapa. Allah Bapa yang berkuasa atas semuanya. Sikap Yohanes juga menunjukkan orang yang luar biasa dan memiliki kuasa. Tapi dia menyatakan untuk kerendahan hati. Menyatakan bahwa akan ada yang lebih berkuasa. Namun ia berkuasa dan merendahkan hatinya dengan menjadi manusia biasa, Tuhan Yesus. Sikap kedua tokoh besar ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati merupakan cerminan sikap Allah. Sebagai yang berkuasa, bisa saja Yesus hadir di dunia ini dan menjadi orang terkaya. Namun hal itu tidak dilakukan. Mengapa? Karena Yesus mau menunjukkan bahwa jalan yang ia tempuh bukanlah jalan semacam itu, tetapi jalan salib. Jalan yang jauh dari segala macam kekerasan dan unjuk kuasa atau kekuatan. Itu sebabnya ia mengatakan kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan memikul aku. Ada dalam Markus 8 ayat 34. Inilah yang membuat Allah berkenan kepadanya. Sebab dalam kesederhanaan, kelemahan, Allah akan menyatakan kuasa-Nya. Sebab kita akan selalu mengandalkan kasih karunia-Nya. Lantas bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana sikap kita saat kita memiliki kuasa dan harta kekayaan? Apakah kita akan bertindak rendah hati dan berserah diri sama seperti Yesus dan Yohanes yang dikisahkan dalam Injil hari ini? Mari kita mengilhami sikap kedua tokoh yang dikisahkan hari ini, agar kiranya hidup kita bersukacita dan kuat dalam Tuhan. Apabila kita tidak mengalami kelemahan atau tidak ada pergumulan hidup, maka kita tidak akan merasakan kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita. Di saat kita mengalami cobaan, dan kita benar-benar merasa lemah dan tidak ada jalan keluar, lebih baik kita bersimpuh di kaki Tuhan sebagai Maria, supaya Tuhan yang akan membuka jalan. Kalau kita hanya berfokus pada masalah kita, maka tidak akan ada jalan keluarnya. Kalau memang benar-benar itu sudah nggak ada jalan keluar ya. Tapi kalau bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan begitu besar, tidak ada kuasa manapun yang bisa mengalahkan. Maka kita harus benar-benar berpegang tangan kepada Tuhan. Marilah kita belajar dari kerendahan hati Yohanes, melihat kuasa Yesus juga dalam kehidupan ini, untuk selalu mau menjadikan hidup ini sebagai alat kesaksiannya, sebagai Tuhan, sampai Tuhan datang kembali. Melayani Tuhan harus sepenuh hati, seperti Yohanes tadi, sungguh-sungguh, dan jangan bersungut-sungut. Di dalam komunitas atau dimanapun kita berada, perselisihan pasti selalu ada. Karena kita dibesarkan dengan beda adat, dengan beda cara, pasti ada perselisihan. Tapi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan supaya tidak ada perpecahan di dalam komunitas, ataupun di dalam keluarga, ataupun dimanapun kita berada. Itu yang paling penting. Karena itu, mari kita sama-sama berusaha untuk belajar untuk rendah hati, memperhatikan setiap kata-kata kita, sikap kita sebelum kita mengatakan kepada orang lain, lebih baik kita menanyakan kepada Tuhan dahulu. Tuhan, kalau saya berkata seperti ini, kira-kira nyakitin dia tidak? Kalau tidak, kita gini berdoanya. Tuhan, orang ini begini.
saya harus gimana? Itu juga sama aja, bisa seperti itu. Untuk itu kita harus rajin beribadah, membaca firman, mendengarkan firman, serta menetapkan hati untuk taat kepadanya. Akan membuat kita makin mengenal Allah dalam Yesus Kristus dengan benar dan mengerti setiap rencananya yang indah bagi kita dan untuk kebaikan kita. Kita tidak butuh kekuatan dan kekuasaan untuk bisa menjadi orang yang berkenan pada Allah. Yang diperlukan hanyalah kesediaan melakukan kehendak Allah Bapa. Mari kita berterima kasih untuk firman yang hari ini diberikan kepada kita, agar hidup kita sebagai hamba-hamba yang setia, yang penuh kerendahan hati, dan melayani dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat renungan firman yang sudah Engkau taburkan pada pagi hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami dan menjamah kami satu persatu, sehingga hati kami penuh dengan sukacita dan damai daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu Tuhan, untuk kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh tetap rendah hati Tuhan Yesus. Kami boleh tetap setia dalam melayani Tuhan Yesus. Kami tetap terus mengandalkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Juga kami boleh Tuhan tetap terus bergandeng tangan bersama Engkau di dalam menghadapi segala persoalan hidup kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami mohon berkat-Mu untuk Pak Paulus dan Bu Vila. Kau sudah pakai mereka berdua Tuhan Yesus, Pak Paulus dan Bu Vila, untuk menjadi pelayan-Mu yang setia. Biarlah Engkau senantiasa memberkati, memberi kesehatan yang baik, melindungi dan menjauhkan segala yang bahaya daripadanya di dalam tugas-tugas pelayanannya, juga untuk anak-anak dan keluarga besarnya, senantiasa berada di dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga mohon berkat-Mu untuk pertemuan nanti malam, Komsel, Komunitas Pemulihan Hati. Tolong Tuhan, berkati pertemuan nanti malam. Juga Engkau ingatkan teman-teman kami yang lain untuk boleh hadir nanti malam Tuhan Yesus. Biar seluruh rangkaian acara Komsel nanti malam boleh berjalan dengan baik dan lancar. Juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kami semua yang hadir, atau teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Biarlah senantiasa berada di dalam perlindungan, bimbingan, dan tuntunan-Mu. Sehingga apa yang boleh kami kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, berada dalam bimbingan dan tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau lanjutkan dengan doa. Penyerahan. Komunitas Pemulihan Hati dan Saat Teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Jadi gede banget. Tanpa difoto. Mari Bapak Ibu kita ambil foto ya. Jelas ada 2 halaman. Siap-siap. Senyum. 1, 2. Ya. Ya, sebentar. Layar kedua, siap-siap. 1, 2. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua.